Ya dan halo guys, welcome back to BCT Besial Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira. Gua Revan. Dikarenakan ada yang request, Bang, mana film Mangku Jiwonya Bang? Oke siap, kita akan bawakan saat ini juga ya guys ya, yaitu film Mangku Jiwo yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan terbentuknya sekte Mangku Jiwo yang berhasil mengendalikan sesosok perempuan untuk membalaskan dendam. Siapakah sosok perempuan tersebut? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi guys, langsung ke alur filmnya. Cekicrot. awal film pun dimulai berlatarkan tahun 50-an. Di situ terlihat ada seorang wanita gimbal, namun dia bukan vokalis reggae. Cuk, reggae cowok, cuk, mana ada perempuan aja. Itu gimbal tuh sama aja. Gak ngaruh lah. Yang bernama Kanti. Dia ini sedang mengandung. Namun warga desa menganggapnya sebagai pembawa kutukan. Kanti pun dipasung di sebuah kandang kerbau. Dan film pun baru saja dimulai. Pada suatu hari, Brotoseno pun datang. Dia ini adalah seorang abdi raja, bertujuan datang untuk menjemput Kanti. Dia ditemani oleh Sadi, pelayannya yang bisu. Kedatangannya tersebut bukan tanpa alasan. Brotoseno pun berniat untuk merawat Kanti. Dan sebelum Kanti dibawa olehnya, di situ juga terlihat ada badut ancol. Bukan badut ancol itu, Cok. Lihat kayak badut aja. Itu dia mau kayak Semar gitu loh, Cok. Kan putih. Semar kan putih, Cok. Oh iya, Cok. Setelah adu bacot yang lumayan cukup lama dengan kepala desa, permintaan pun akhirnya dikabulkan. Kanti dilepaskan dan ikut dengan Brotoseno. Brotoseno membawa Kanti ke rumahnya. Kanti ditempatkan di sebuah ruangan khusus. Namun kaki dan tangannya lagi-lagi dipasung. Brotoseno mengatakan bahwa dia akan membantu Kanti untuk balas dendam. Namun ternyata Brotoseno mulai menjalankan ritual ilmu hitam dengan memotong sebuah daging cutut. Ini apa daging cutut, goblok? Curut anjir. Tikus aja lah biar gampang, kok jadi curut, Cok. Potongan daging itu pun dibuat menyerupai perkedel untuk diberikan kepada Kanti sebagai salah satu syarat ritual. Dengan membawa ayam cemani yang sudah disembelih, Brotoseno pun melakukan senam aerobik sambil mengelilingi Kanti. Ritual itu dilakukan dengan posisi Kanti menghadap sebuah cermin antik bernama Pangilon Kembar. Pangilon Kembar merupakan sebuah cermin di Loji Pusaka. Loji Pusaka anjir. Iya, di Loji Pusaka. Cermin itu dipercaya menyimpan kekuatan mistis luar biasa. Bahkan cermin itu bisa memberikan pertanda kalau akan ada bahaya. Brotoseno memiliki separuh dari cermin Pangilon Kembar tersebut. Sedangkan separuh lagi disimpan oleh pengusaha yang juga pernah menjadi abdi raja, yaitu Cokrokusumo. Berselang 19 tahun kemudian, ada seorang gadis cantik yang bernama Uma. Dia ini bekerja di sebuah hotel. Di hotel itu ternyata sedang ada negosiasi. Carmilla, Kolonel Herman, dan Pulung tengah melakukan tawar-menawar harga barang pusaka dengan Mr. Lemon. Raimon, Cok. Oh, Raimon. Ayo lanjut. Mr. Raimon ini adalah seorang kolektor barang-barang antik. Dikarenakan bule ini menawar dengan cara emak-emak yang sedang nego baju di pasar. Carmilla dan dua rekannya pun marah dan kesal. Dengan memodalkan pisau dapur, Herman menusuk Raimon sampai meninggoy. Namun secara tak sengaja, kejadian mengerikan itu pun disaksikan langsung oleh Uma. Meskipun sudah berusaha melarikan diri, pada akhirnya Herman pun berhasil menangkap dan menyiksa Uma. Pulung menawarkan dirinya untuk menenangkan Uma. Akan tetapi dia malah mencoba untuk ngadu mekanik dengan gadis tersebut. Merasa terancam, Uma pun menabok Pulung dengan sangat keras. Di dalam keadaan terdesak itu pun bisa kita lihat spion kembar.
kembar anjing. Pengilon kembar anjir. Pengilon kembar pun merespon bahwa akan ada bahaya yang mengancam Uma. Uma pun kemudian menembangkan sebuah lagu. Dengan sangat mudahnya Uma pun berhasil mematahkan lehernya Pulung. Pada akhirnya Uma pun harus pulang ke rumah ayahnya yaitu Brotoseno. Meskipun hubungan Uma dan ayahnya nggak begitu akur, tapi Uma merasa untuk saat ini rumah adalah tempat paling aman baginya. Scene pun berpindah kepada Brotoseno yang sedang melakukan ritual demi ritual kepada Kanti. Dan di sini bisa kita lihat kemunculan sebuah sosok mengerikan dari arah belakang Kanti. Bukan hanya itu, di depannya juga ada muncul sosok mengerikan lain yang setiap malamnya menggerayangi tubuhnya Kanti. Pada suatu hari Herman mendatangi rumahnya Brotoseno. Dia memberitahu bahwa Uma sudah membunuh Pulung, anak dari Cokrokusumo. Brotoseno pun langsung menyangkal tuduhan tersebut. Kolonel Herman pun mengancam akan datang kembali untuk mengusut kasus tersebut lebih dalam lagi. Nyai Kenanga, pelayan Cokrokusumo, memberi saran agar cermin pengilon kembar disatukan kembali, disebabkan dia takut akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Ini berarti Cokrokusumo harus menghampiri Brotoseno, namun Cokrokusumo marah besar karena dia gak sudi lagi berurusan dengan Brotoseno. Dan satu hal pasti, Cokrokusumo menegaskan selama dia masih hidup, pengilon kembar tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Sambil membawa nasi tumpeng buatan Ceeno, Brotoseno pun membawa Uma untuk melihat tempat di mana dia dilahirkan. Namun Uma merasa tidak cukup karena dia ngerasa ayahnya tersebut masih menyimpan banyak rahasia yang dia sembunyikan dari dirinya. Di hari itu juga Nyai Kenanga mendatangi Brotoseno hanya untuk memastikan salah satu pengilon kembar ada padanya. Namun dia langsung menyangkalnya, dan di sini Nyai Kenanga sempat menanyakan Uma sebab dia tahu sebelumnya Brotoseno itu belum pernah menikah. Sebagai kuncen dari kedua pengilon kembar, Brotoseno nampak agak waspada terhadap Nyai Kenanga sebab dia terlalu banyak mengetahui latar belakang dari Cokrokusumo maupun Brotoseno itu sendiri. Dia juga mengetahui tidak ada yang bisa melenyapkan Cokrokusumo kecuali oleh darah dagingnya sendiri. Di saat Brotoseno sedang keluar rumah, Herman mendatangi rumah Brotoseno untuk bertujuan membunuh Uma. Di saat tengah disiksa oleh Herman, Uma mengalami kerasukan. Herman pun langsung didorong ke dalam wadah berisikan air panas, yang pada akhirnya Herman pun harus berakhir menjadi bahan baku utama pembuatan batik. Di saat Uma pingsan setelah kerasukan, dia pun ditolong oleh seseorang yang ternyata itu adalah Sadi, pelayannya Brotoseno. Sebenarnya Sadi ini orangnya baik, bahkan dulu dia sempat membantu Kanti untuk meloloskan diri. Namun bukannya kabur, Kanti malah memutuskan untuk solo kill dengan menggunakan tusuk kondenya. Namun itu semua berhasil dicegah oleh Brotoseno. Atas kesalahannya, Brotoseno pun kesal dan memalana. Dah, sorry guys, boleh lol. Lanjut. Brotoseno pun kesal dan memakunya di dinding dengan menggunakan tusuk konde. Carmilla yang penasaran kemudian mencari tahu permasalahan Brotoseno dan Cokrokusumo kepada Nyi Kenanga. Nyi Kenanga hanya memberitahu bahwa sebentar lagi keduanya akan berperang. Bisa dibilang Nyai Kenanga hanya bisa menjadi penengah dan akan menunggu hasil akhir dari keduanya, dan menyuruh Carmilla mempersiapkan diri untuk ambil posisi dari hasil akhir tersebut. Kita kembali lagi dengan Uma yang mulai merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Semenjak saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa boleh buat, pada akhirnya Brotoseno pun mulai menceritakan bahwa Uma merupakan anaknya Kanti. Dulu Kanti dipasung oleh Cokrokusumo untuk merusak nama baik Brotoseno. Kanti itu sebenarnya dibunuh oleh Cokrokusumo. Namun kematian Kanti dibuat seolah-olah ia mengakhiri hidup dengan gantung diri. Uma pun merasa dendam pada Cokrokusumo yang tidak lain itu adalah ayah kandungnya sendiri. Betapa liciknya Brotoseno, dia pun berbohong mengenai cerita Kanti dan Uma. Yang sebenarnya Uma merupakan anak asuh hubungan gelap Cokrokusumo dan juga Kanti. Alasan kenapa Brotoseno selama ini menyekap Kanti dan mengurus anaknya itu sangatlah jelas. Dia hanya menginginkan Uma dan menyiapkannya sebagai alat untuk melenyapkan Cokrokusumo.
Setelah mendengar semuanya, Uma pun nekat menyusup ke tempatnya Cokrokusumo untuk membalas dendam. Dirasa sudah menemukan kamar pribadinya Cokrokusumo, dia pun mulai melancarkan aksinya dengan bermodalkan pisau dapur milik Ceeti. Emang ada Ceeti, Cok? Kagak ada, goblok. Tahu dia pinjem, Cok. Dia pun langsung mencolok-colok suatu objek yang diduga itu adalah Cokrokusumo. Ternyata itu hanyalah guguling, dan tiba-tiba ada seseorang yang telah membiusnya dari belakang. Seorang tersebut ternyata Nyai Kenanga. Bukan tanpa alasan dia pun melakukannya, hanya semata-mata sebagai bentuk kepercayaan bahwa dia juga di pihaknya Brotoseno. Dirasa Nyai Kenanga dapat dipercaya sepenuhnya, Brotoseno pun memberitahukan rahasia besar yang selama ini dia simpan, bahwa salah satu pengelun kembar benar-benar ada padanya. Nyai Kenanga pun terlihat sangat semeringah dan kesenangan dikarenakan sebentar lagi kedua pengelun kembar akan bersatu kembali. Tak lama kemudian Uma pun akhirnya tersadar. Dengan hasutan dari Brotoseno, dia pun semakin membulatkan tekadnya untuk membalas dendam. Dirasa pisau Ceeti ini kurang ampuh, kali ini dia membawa keris petir Samsudin sebagai senjatanya. Di perjalanan Uma bertemu dengan Sadi, dan bisa kita lihat Sadi menulis sebuah mantra yaitu Lingsir Wengi. Secara perlahan Uma pun berhasil mengikutinya, dan dikarenakan omongan Sadi itu gak jelas dan buang-buang waktu, Uma pun langsung meninggalkannya begitu saja. Meskipun begitu, Sadi tetap mengikutinya dan membantu Uma untuk melawan antek-anteknya Cokrokusumo. Dan tibalah saatnya Uma untuk membalaskan dendamnya, namun tidak semudah itu. Cokrokusumo pun berhasil membuat Uma babak belur, begitu juga dengan Sadi yang tewas dikeroyok oleh antek-anteknya Cokrokusumo. Hingga pada akhirnya Uma pun mulai mengucapkan tembangnya, dan inilah kemunculan sosok mengerikan yang keluar dari pengelon kembar. Ternyata sosok itu adalah Kanti. Kesaktiannya itu sungguh di luar nurul. Hanya dalam sekejap mata, Kanti berhasil melenyapkan semua antek-anteknya Cokrokusumo tanpa harus menyentuhnya. Dan sekarang giliran Cokrokusumo itu sendiri. Dengan dibantu oleh sosok ibunya, Uma pun pada akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Namun setelah itu dia pun mulai muntah yang gak perlu gue jelaskan ya guys ya. Scene pun ditutup dengan percakapan antara Brotoseno dengan Nyai Kenanga bahwa mereka telah mangku jiwo, atau bisa dibilang memangku dan menguasai jiwa. Dan pada akhirnya film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Mangku Jiwo sesuai requestan di video kemarin ya guys ya. Jadi seperti biasa gue akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini, jadi dengarkan baik-baik. Film ini sangat jelas untuk mengajarkan kita dan berpinta-pintalah kalian semua untuk memilih senjata untuk balas dendam. Jangan menggunakan pisau dapur Ceeti karena itu tidak ampuh ya guys ya. Jadi gimana menurut tentang film ini? Film ini cukup menarik ya guys, karena banyak cerita mistisnya ya, dan apa sih tradisi itu lah, banyak tradisinya itu loh. Tahulah sendirilah tradisinya kayak gimana ya di situ di filmnya ya. Oke, gini ya guys, kalau kalian pengen lihat lanjutannya atau ya berhubungan sama Mangku Jiwo, kalian bisa nonton Kuntilanak ya, di bawah ada videonya ya, di kolom deskripsi ya kan. Kalian bisa klik di situ kalau mau lanjut nontonnya ya. Oke guys, jadi menurut gue juga ini film ini sangat bagus dan sangat plot twist sekali ya di akhirnya. Mungkin di awal bagi kalian itu filmnya agak membingungkan, tapi di akhirnya itu sangat jelas alur ceritanya dan akhir ceritanya kemana ya guys ya. Jadi segitu aja konten kali ini. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. See you next time video. Bye bye.